Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Aduh, coba deh pertanyaannya dibalikin buat Pak Anies. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan untuk Jakarta? Permasalahan utama Jakarta banjir aja itu belum beres gitu. Gimana lagi dengan DP 0 rupiah? Baru awal-awal sudah membahas food estate seolah-olah semua program kerja Pak Anies ini beres gitu. Dan satu lagi, data pertahanan yang diminta untuk dibocorkan di depan publik. Dari sini aja kita tahu kalau Pak Anies ini nggak paham tentang pertahanan. Kita semua tahu lah kalau Pak Prabowo ini paling paham soal pertahanan negara. Karena Pak Anies nggak paham, makanya personal. Coba deh gimana logikanya gitu. Pak Anies ini lebih memikirkan rumah prajurit daripada kebutuhan pertahanan negara. Sementara program rumah yang dijanjikan Pak Anies ini aja nggak beres gitu. Gimana ini ceritanya Pak? Apa kita bikin rumah prajurit ini sebagai benteng negara gitu? Belum lagi ngasih rating 5, sementara pertahanan negara kita sudah diakuin di dunia. Sekarang kita rating aja lah Pak Anies ya. Kira-kira ratingnya berapa guys? Komen di kolom komentar. Aku kan Prabowo, Bapak Prabowo nggak? Hah? Iya. Prabowo kan apa? Siapa yang nempelin Anies Baswedan di sini? Kacau banget, jadi nggak selera makan. Pindah. Sini dah, paling bener. Baru mau makan, ada mukanya ini. Kita harus beretik dengan benar, ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu, tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan ada janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh,
Oh jangan banyak janji. Buat saya baik-baik aja itu. Sini lo ya fansnya Anies, gue bilangin nih, itu Anies jawab pakai data, cuman biar kelihatan ganteng doang. Data langkah realnya kagak ada. Anies bilang libatin saintis kan kemarin. Pakai data dan menggunakan saintis untuk terlibat. Gak usah, gue aja sini sarjana kelautan, gue bahas simple. Nih lo semua pahamin ya. Pertama lokasi PLTU Suralaya dulu yang katanya jadi penyebab utama polusi Jakarta. Gue gak usah ngomongin jarak dulu, lu pahamin aja dulu bahwa itu ada di barat, jauh dari Jakarta. Kedua, dia ngomongin angin. Biar simple, angin itu ada angin lokal harian sama angin musiman. Angin lokal di pagi hari arahnya begini, dari selatan ke utara. Angin lokal di sore hari arahnya begini, dari utara ke selatan. Jadi bukan salah angin harian ya. Oke, terus ada angin musiman, angin muson barat dan angin muson timur. Kalian semua udah belajar pas SD. Loh bisa dong bang, itu angin muson barat kan dari kiri ke kanan. Angin muson barat itu kejadiannya sekarang, dari Oktober sampai April. Sedangkan ini data PM 2.5 yang merah itu dari Juni sampai Oktober. Itu lagi muson timur. Susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja. Ya emang bukan salah angin harusnya. Dia bilang volume kendaraan setiap hari sama. Ya kagak. Itu Senin Selasa aja ganjil genap. Udah sering ketilang di Jakarta gage. Sekarang kemana 80T? Buat apa itu? Hanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Anies itu nggak menjawab pertanyaan Prabowo. Ditanya 80T-nya dipakai kemana? Langkah realnya apa? Tiap 5 tahun kan mau maju pemilihan. Ya. Nah ini musim politisi, tokoh-tokoh politik, musim apa? Obrol janji. Emang lidah tak bergula. Iya ya. Hati-hati tokoh politik yang obrol janji, omong doang. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin mas. Mau bilang lagi jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI
menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya, bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain, yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita lihat sendiri. Maka dari itu, hati-hati. Batalkan untuk mendukung Anies Baswedan. Hancur Indonesia ini. Karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden, berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia. Hancur. Jangan didukung Anies Baswedan, berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi, pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada, masjid aja nggak ada dibangun, mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan.
Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju di pandang mata dunia, anak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tu, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta, kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ni bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTFPI dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTFPI dikasih porsinya. Apa porsi HTFPI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Presiden kita ini memecah belah umat.
Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Itu hal yang wajar ya, kalau tudingan itu bentuknya fitnah dan bohong, itu pasti marah. Kenapa? Karena sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Mulai dari yang pertama, Mas Ganjar misalnya menyebut bahwasannya salah satunya adalah misalnya ada pesawat bekas yang akan dan itu berulang kali para tim jubir juga melakukan itu. Yang saya hadapi itu bahwasannya akan ada pesawat Emirates yang dihibahkan, misalnya begitu ya, dihibahkan dan itu tidak harus dibeli. Dan itu berdasarkan keterangan Pak Yuwono Sudarso. Kami sejak awal sudah checking. Pertama misalnya Pak Imam Sufaat yang pada saat itu menjadi kasau. Pak Imam Sufaat sebagai user menyatakan tidak pernah ada rencana hibah dari pemerintah Qatar. Baik secara lisan disampaikan ke mereka atau secara tulisan. Tentu harus ada dokumennya yang jelas terkait perencanaan itu. Kalau hanya klaim ada mau hibah dan segala macam, itu bukan kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada sama sekali. Bahkan ketika rame-rame hibah itu, Kementerian Pertahanan cek kepada Qatar, betul nggak Anda ingin hibah pada tahun sekitar 29 sampai 2012 itu? Tidak ada rencana mereka melakukan hibah. Jadi hanya berangkat dari klaim itu. Itu pertama. Jadi sumbernya tidak jelas, bohong dan sebagainya. Pak Prabowo itu orangnya otentik, genuine. Jadi ketika harus sedih ya sedih begitu, ketika harus marah ya marah, ketika harus gembira ya gembira gitu. Pak Prabowo tidak pernah menunjukkan kepalsuan, tidak bisa acting begitu. Jadi ya otentik, dia akan muncul sebagaimana mestinya dalam suasana yang tepat. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kita lihat debat kemarin itu kan seperti apa? Seperti debat antara presiden dan dua orang pengamat, kira-kira begitu. Jadi memang Pak Prabowo dalam posisi tentu diserang. Itu hal yang wajar dan mahfum. Kami melihatnya mahfum saja. Jadi sehingga kita berkeyakinan memang posisi Pak Prabowo adalah posisi di atas angin begitu, dan memang posisi yang maju dan posisi yang menang, kira-kira begitu. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya ya. Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali ini pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Kenapa begitu? Pertama, saya mulai dari 2023 saja. Di 2023 anggaran Kemhan itu 131 triliun. Oke, yang digunakan untuk belanja alutsista itu sekitar 30-an triliun. Ya. Jadi dan belanja alutsista itu ya macam-macam. Belanja kesejahteraan prajurit, untuk belanja macam-macam, semua perawatan itu sudah termasuk. Itu 2023. Nah kan kemudian kemarin, hari ini itu
diklarifikasi oleh para jubirnya. Para jubirnya bilang tidak, maksud Pak Anies bukan 700 triliun tapi akumulatif dari 2020 sampai 2024. Tapi kan itu nggak disebutkan. Ya kan? Nggak disebutkan pada saat, karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Karena apa? Karena secara akumulatif misalnya kalau 2020 sampai 2024 itu nggak sampai 700 triliun juga. Totalnya sekitar 680-an triliun. 697. Iya, 97 triliun. Dan jangan lupa itu bukan untuk belanja alutsista. Itu untuk belanja secara akumulatif semua kepentingan Mabes TNI dan 3 matranya. Jangan lupa untuk bagian itu tidak ada kesempatan Pak Prabowo untuk mengklarifikasi. Jadi ini yang saya sebutkan, untuk bagian itu Mas Anies dengan terang melakukan kebohongan yang sangat bengis. Dan itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar orang Indonesia. Itu yang baru yang satu. Tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan itu. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema debat capres. Kenapa ada dalam era demokrasi modern, ada perdebatan antar kandidat? Karena disitulah dilihat performan dari seorang calon pemimpin. Bagaimana IQ-nya, EQ-nya, gitu loh. Bagaimana kecerdasan emosionalnya, bagaimana penguasaan pada substansi materi, bagaimana respon cepatnya. Maka dalam perdebatan selalu dibatasi oleh durasi waktu. Maka seorang calon pemimpin harus menyampaikan gagasannya, substansi dari materi yang disampaikannya secara lugas, cepat dan tepat. Karena apa? Pemimpin itu dibutuhkan untuk merespon hal-hal yang cepat, tepat dan substantif. Nah, maka diadakan kontestasi debat. Kemarin itu adalah debat yang disaksikan oleh publik dan itu dijadwalkan resmi. Bukan rapat, gitu ya. Maka seluruh pertanyaan dalam debat tadi harus dijawab. Nanti kita ajak ngomong ngopi, rapat, itu bukan debat. Maka disitulah kesiapan tadi, karena kita mencari pemimpin yang benar-benar serius. Maka debat itu publik akan melihat kesiapan dari calon pemimpin tadi, respon cepat dari seorang calon pemimpin. Nah tadi terkait data apa segala macam. Apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data ya yang beliau memperkenankan, kalau ada stafnya mohon dibantah ini data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelaskan. Maka jelas ya dalam debat itu siapa yang menjadi follower dan siapa yang menjadi leader. Pak Prabowo jelas beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pranowo, di mana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu memandu dan memenangkan perdebatan pada saat itu secara substansi. Maka 14 Februari karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar di TPS. Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan.
Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.